Nah, hari ini teman-teman kita akan kembali merenungkan harinya ya. Ini kalau teman-teman ingat kemarin itu kita udah belajar dari apa? Dari semut. Nah, sekarang kita mau belajar dari satu hewan lagi. Nah, ini hewannya masih misteri ya. Ini misteri maksudnya masih dirahasiakan. Nanti langsung kita dengarkan satu bicaranya. Oke, jadi teman-teman jangan lupa disimak, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe ya. Nah, oke, langsung aja ya, kita nanti akan mendengarkan pembahasan kita belajar sama-sama. Oke, check it out. Ya, shalom teman-teman, damai di hati dimanapun teman-teman berada, baik Anda di rumah, dimanapun berada. Hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang belajar dari binatang, dan sekarang part yang kedua. Yang pertama kita belajar dari semut. Nah, hari ini kita juga belajar dari hewan kecil yang juga memberikan pelajaran berharga bagi kita. Dan hari ini kita mau belajar dari pelanduk. Mungkin teman-teman di rumah banyak yang tidak mengerti apa itu pelanduk, binatang jenis apa itu. Banyak ketika saya mewawancarai beberapa orang, ada ternyata di antara mereka juga yang nggak tahu apa itu pelanduk. Dipikir pelanduk itu semacam banteng gitu ya. Wah, jauh sekali, jauh lebih besar gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari pelanduk. Nah, di dalam kitab Amsal pasal 30 ayat yang ke-26 tertulis demikian. Pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Sekali lagi, Amsal pasal 30 ayat 26. Pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ya, hari ini kita mau belajar. Nah, kitab ini, kitab Amsal ini, khususnya di pasal ini, pasal 30 ini ditulis oleh seorang bernama Agur bin Yake. Nah, dia menuliskan beberapa hal tentang belajar dari binatang. Ada 4 binatang yang ia gambarkan yang nanti akan kita bersama-sama kembali lagi untuk belajar. Nah, hari ini Agur bin Yake mengajak kita merenungkan, memperhatikan apa yang dapat kita pelajari dari seekor pelanduk yang kecil itu. Nah, mari bersama-sama kita memperhatikan bagaimana kehidupan pelanduk. Nah, pelanduk adalah bangsa hewan yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Seperti tadi firman Tuhan yang kita baca. Dia lemah, kecil, tetapi tempat pertahanan hidupnya di bukit batu. Wow, luar biasa ya. Walaupun dia kecil dan lemah, tapi tempat pertahanannya di bukit batu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pelanduk ini kebanyakan atau normalnya berukuran 20 sampai 25 cm. Jadi tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil seperti semut. Nah, pelanduk ini adalah sejenis kelinci kecil yang berada di daerah Asia maupun di daerah Afrika. Dan binatang ini adalah jenis hewan pengerat dan digolongkan sebagai kelinci bukit batu. Nah, teman-teman di rumah, sahabat terkasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana si hewan kecil ini dapat memberikan pelajaran bagi kita semua, bagi saya dan bagi saudara-saudari terkasih di rumah, apa yang dapat kita pelajari dari hewan kecil ini? Nah, kita akan mempelajari dari cara hewan yang lemah ini dalam mempertahankan hidupnya. Nah, mereka membuat rumahnya di bukit batu dan mereka juga membuat rumahnya di lubang-lubang atau celah-celah bukit batu yang biasanya terdapat di tebing atau di daerah yang terjal seperti itu ya. Wow, binatang yang kecil dan Alkitab mencatat bahwa dia adalah binatang yang lemah, tapi bisa membuat rumah di bukit batu, kemudian di lubang-lubang dan di celah-celah batu yang daerah terjal. Wow, sungguh sesuatu yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Nah, teman-teman di rumah, mengapa dia membuat rumah di bukit batu? Apa sih yang menjadi latar belakangnya? Ternyata pelanduk ini dia membuat rumah di bukit batu untuk menghindari diri dari serangan musuh. Musuh seperti apa yang menghalangi si pelanduk ini? Nah, ternyata mereka membuat sarang di bukit batu itu agar mereka dapat terlindung dari musuh-musuhnya. Siapa musuh-musuh dari pelanduk? Musuh-musuhnya adalah seperti ular, raja wali, elang, macan tutul, anjing, dan binatang-binatang pemangsa kecil lainnya seperti musang. Nah, pelanduk begitu cekatan mencari tempat perlindungan, bahwa hewan kecil ini menyadari kelemahannya, tapi tidak hanya sampai menyadari kelemahannya. Dia tidak terlalu baper dengan kelemahannya, tapi dia berusaha mencari solusi bagaimana keluar dari kelemahan, kemudian mencari pertahanan hidup, gitu ya. Nah, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dia menyadari bahwa kelemahannya,
kemudian sekaligus mengetahui kekuatan sebuah bukit batu untuk menjamin keamanan dan untuk berlindung dari segala bahaya yang menghadang di depan. Nah, karena itu tidak ada satu binatang buas pun yang dapat sanggup merobohkan bukit batu untuk menemukan bahkan memangsa pelanduk. Ya, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, nah di dalam kitab Mazmur kita pun belajar atau diajarkan tentang pelanduk. Nah, di dalam kitab Mazmur pasal 104 ayat 18 berkata demikian. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Wow, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Nah, masalah demi masalah datang silih berganti, kemudian badai problema kehidupan terus menerpa, goncangan dan pergumulan secara pribadi seringkali menghantui kita, bahkan kemudian cepat atau lambat akan membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan pertolongan atau tempat pertahanan diri yang kuat agar kita tidak dapat dimangsa oleh singa yang mengaum-ngaum. Alkitab mengatakan hal demikian digambarkan untuk iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, si iblis menggoda kita setiap saat dengan cara yang begitu jitu dan kemudian dia punya banyak cara yang kreatif. Oleh sebab itu kita sebagai manusia yang lemah, meskipun sepertinya kita kuat secara fisik, tetapi di dalam godaan iblis kita semua lemah. Ya, oleh sebab itu kita harus berlindung kepada sesuatu yang benar-benar mampu mempertahankan kita dari serangan dan godaan iblis. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, Alkitab mencatat, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat, iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia begitu giat. Ketika engkau lemah, di situ celah. Dia dapat masuk dengan mudahnya. Oleh sebab itu engkau harus menemukan tempat perlindungan yang dapat menjaga kamu dari serangan si singa yang mengaum-ngaum itu. Nah, di dalam Mazmur pasal 62 ayat 7 mencatat demikian. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Nah, kemudian di dalam Mazmur pasal 18 ayat 2 berbunyi demikian. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Betapa Daud memberikan gambaran kepada kita bahwa gunung batu dan tempat perlindungan yang kuat dan teguh hanya pada Tuhan saja. Nah, mengapa kita harus berlindung di atas bukit batu? Kenapa? Nah, Alkitab memberikan gambaran atau contoh seperti ini. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, mendengar firman Tuhan maksudnya, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadilah orang yang bijaksana. Ketika engkau mendirikan atau membuat dasar, baik itu sebuah bangunan, jika dasarnya kuat, maka ketika badai menerpa, banjir datang, bangunan itu tidak gampang runtuh atau roboh. Demikian juga ketika engkau menaruh dan percaya bahwa perlindunganmu hanya ada di dalam Tuhan, apapun badai kehidupan dalam hidupmu, percayalah. Engkau ada di tempat yang tepat. Engkau ada di pertolongan yang tepat. Maka tidak ada satupun yang dapat mengganggu engkau. Termasuk singa yang mengaum-ngaum itu. Nah, kemudian bagi orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, mereka tidak akan gampang goyah. Karena mereka akan kokoh bagaikan rumah yang didirikan di atas batu. Jika sebaliknya, inilah yang akan terjadi. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jangan membangun rumah di atas pasir, tapi di atas batu yang kuat.
memang butuh perjuangan, tetapi perjuanganmu itu akan mendapatkan hasil, yaitu engkau tidak dapat digoyahkan oleh terpaan badai. Ya, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyadari bahwa sekuat-kuatnya manusia, kita tetaplah manusia yang lemah. Hendaklah kita mau membangun hidup kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Rumah yang dibangun dengan pondasi yang kuat dan kokoh, tidak rubuh meskipun digoncang badai atau angin sekeras apapun itu. Dalam perjanjian lama, di dalam kitab Mazmur lagi, Mazmur pasal 18 ayat yang ke-32. Sebab siapakah Allah lain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Tidak ada yang lain, hanya Allah kita yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dialah gunung batu yang teguh. Lalu dalam perjanjian baru kita juga menjumpai di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4 ditulis demikian. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jelas ketika batu karang itu adalah Kristus, apa sih yang dapat menghalangi engkau? Entah itu pergumulan, entah itu kesulitan, baik ekonomi, baik kesulitan di dalam engkau beradaptasi dengan orang lain. Ketika engkau diizinkan Tuhan melayani di tempat yang sulit, ingat, engkau berada di batu karang yang teguh. Dia akan melindungi engkau dari mangsa, dari binatang buas. Binatang buas itu bisa berupa iblis, bisa juga berupa kelemahanmu yang hanya engkau sadari, tapi engkau tidak gumuli dan engkau minta pertolongan Tuhan. Kemudian binatang buas juga bisa berupa kekhawatiranmu, bisa juga berupa ketakutanmu yang berlebihan, sehingga itu membuat engkau tidak melihat lagi bahwa engkau sudah ada di batu karang yang teguh. Teman-teman yang terkasih, yang terakhir, dari pelanduk yang kecil dan lemah ini, kita dapat belajar tentang pentingnya perlindungan yang teguh. Pelanduk mengajarkan kita tentang cerdik di dalam mengatasi kelemahan, melalui mencari strategi pertahanan diri yang kuat, dan tidak mudah menyerah, menghadapi kelemahan dan godaan di sekitar kita. Wow, bukankah begitu mengagumkan strategi sistem pertahanan si makhluk kecil ini, yang mengingatkan kita, yang tahu dan sadar kita ini lemah, dan kita lupa kita harus mencari perlindungan kemana. Kita bingung dan kemudian frustasi. Banyak orang bahkan bunuh diri karena nggak mengerti bagaimana cara menghadapi hidup. Nah, kemudian saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesaya pasal 26 ayat 4 mengingatkan kita kembali. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Oke. Teman-teman, sahabat, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada hari ini, kita belajar dari pelanduk yang luar biasa. Banyak pelajaran yang kita dapat. Ingat, ketika engkau sadar engkau lemah, dan ada banyak godaan dan binatang buas di luar sana, datanglah kepada Tuhan yang adalah gunung batu yang teguh. Teman-teman di rumah melihat di belakang saya ada sebuah batu yang besar. Lebih dari kokoh batu besar ini, kekuatan Yesus ketika engkau berlindung kepada Dia. Jadi Dia akan melindungi engkau dari mangsa apapun itu. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Kak Elmi buat firman Tuhan yang udah disampaikan. Nah, semoga saya yakin lah itu firman Tuhan itu pasti memberkati teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan ya. Jadi Kak Elmi, jadi dari pelanduk ini ya, menurutku dari apa refleksiku ya ketika mendengarkan, aku belajar gitu bahwa di dalam kelemahanku sekalipun aku seharusnya tahu bahwa Tuhan Yesus gunung batuku perlindungan. Ya, benar. Gitu. Jadi ya jangan fokus gitu ya teman-teman dengan kelemahanmu, karena ada Tuhan yang selalu siap kok jadi gunung batumu, jadi perlindungan buat kamu. Nah, Kak Elmi, aku jadi teringat satu lagu nih yang bilang, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oh iya. Lagu apa itu? Kalau nggak salah lagunya Hanya Dekat Allah Saja Oh, iya, Aku Tenang ya, bener ya? Betul. Oke. Mungkin kita bisa nyanyiin kali ya. Oh boleh ya. Teman-teman sahabat terkasih di dalam Tuhan, kalau tahu lagu ini boleh nyanyi bareng ya. Kita nyanyi bersama-sama untuk memuji Tuhan. Dan melalui pujian ini kembali kita diingatkan bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dekat Allah saja
aku tenang daripada nyawa keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi nyanyikan pujian. Dekat Allah saja aku tenang daripada nyawa keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Ya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, betapa indahnya pujian yang kembali mengingatkan saya dan kita semua dimanapun kita berada, bahwa hanya dekat Allah saja, memang hanya kepada Dia kita tenang. Mazmur pasal 73 berkata di dalam ayat yang ke-27, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Baik saudara-saudari, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu bersama-sama kita belajar firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.